Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan pertempuran di Marijoas, di mana Dragon melawan Gorosei Warkuri terus berlangsung dengan semakin sengit. Sebelumnya, Dragon telah melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia melancarkan serangan kuat, tapi tidak diarahkan kepada Gorosei Warkuri, melainkan ke arah kastil Pangea. Dragon berniat meledakkan kastil itu agar dia bisa melihat ruangan rahasia yang ada di sana. Ruangan rahasia itu memang adalah salah satu tujuan Dragon karena di dalam sana ada sesuatu yang dia incar. Selain untuk melihat ruangan rahasia, tujuan Dragon menyerang kastil Pangea juga adalah untuk membuat para Tenryubito semakin panik karena memang salah satu misi Dragon adalah menggulingkan para Tenryubito. Serangan Dragon ke kastil Pangea itu sangat kuat, namun berhasil ditahan oleh Warkuri dalam mode High Build Hoki. Tapi saking kuatnya serangan Dragon itu, Warkuri sampai terdorong ke belakang dan menabrak kastil Pangea hingga berguncang. Tak sampai di sana saja, kini sang pemimpin pasukan revolusi itu pun akan memakai jurus kuat lain yang belum pernah dia perlihatkan sebelumnya. Dragon memang masih memiliki berbagai teknik hebat yang masih dia simpan karena dia sudah sangat ahli dalam menggunakan kekuatan buah iblisnya dan juga sangat kreatif dalam mengkombinasikannya dengan teknik bela diri dan juga haki. Apalagi teknik bela diri yang Dragon kuasai ada dua jenis, yaitu pukulan kuat seperti Galaxy Impact yang diajarkan oleh Garp dan juga teknik cakar naga yang Dragon ciptakan sendiri. Sehingga tentu ini semakin menambah variasi jurus-jurus yang bisa dia gunakan. Pertempuran di Marijoas masih akan sangat panjang, jadi kita juga akan bisa melihat lebih banyak lagi jurus-jurus yang dikuasai oleh Dragon. Jurus kuat yang dipakai oleh Dragon kali ini adalah teknik buah iblis, di mana dia menciptakan angin yang dibentuk menjadi seperti bentuk naga. Kemudian, Dragon juga memadukan pancaran haki yang kuat di dalam serangan itu, lalu melepaskan serangan itu tepat ke arah Warkuri. Ini berbeda dengan serangan Dragon yang sebelumnya. Jika sebelumnya serangan Dragon terdiri dari teknik bela diri dan kemampuan buah iblis yang kemudian dilapisi dengan haki, nah kali ini serangannya murni kekuatan buah iblis yang dilapisi haki, tidak dipadukan lagi dengan ilmu bela diri. Warkuri yang baru saja terhempas sampai menabrak kastil Pangea, kini mencoba menangkis serangan Dragon lagi dengan sekuat tenaga. Tapi serangan naga angin dari Dragon itu masih terlalu kuat, sehingga serangan tersebut menembus pertahanan Warkuri dan membuat dia terhempas lagi serta terluka cukup parah. Memang Warkuri masih belum kalah, tapi jurus dari Dragon tadi itu merupakan serangan dengan dampak yang paling kuat sampai sejauh ini. Banyak orang di sana pun terkejut saat melihat Warkuri terkena serangan tersebut. Orang-orang yang ada di dalam kastil Pangea pun menjadi semakin panik karena ada dua guncangan hebat yang terjadi secara berturut-turut. Nusjuro yang sedang menjaga ruangan es tanpa topi jerami besar disimpan saja sampai bisa merasakan guncangan hebat itu. Nusjuro berkata, jika keadaan semakin kacau seperti ini, maka dirinya juga harus segera melibatkan diri dalam pertempuran. Orang seperti Dragon memang harus dihadapi dengan kekuatan penuh. Menyoroti area pertempuran di halaman Marijoas lagi, seorang kesatria suci dari keluarga Topman di sana bilang, baru kali ini dia melihat Warkuri bisa terdesak sampai sejauh ini. Meski begitu, sebagai kesatria suci yang berasal dari keluarga yang sama dengan Gorosei tersebut, dia tetap yakin bahwa Warkuri akan mampu bertarung dengan lebih baik setelah ini. Sebab dia juga tahu masih ada beberapa kemampuan hebat yang belum Warkuri gunakan. Jadi, walau dia sempat terkejut saat melihat serangan Dragon kepada Warkuri tadi, tapi dia masih tidak terlalu khawatir karena dia masih percaya pada Gorosei dari keluarganya itu. Di area lain, pemimpin komunitas Lunaria dan Buccaneer yang sedang bertarung melawan Gorosei Jupiter sekilas bisa melihat serangan hebat dari Dragon tadi. Keduanya pun takjub karena sebelumnya mereka berdualah yang melawan
lawan Gorosei Warkuri. Dalam pertarungan itu, mereka tak bisa menembus ketangguhan tubuh dari sang Gorosei tersebut. Tapi Dragon membuktikan bahwa dia bisa menembusnya. Bahkan, ini bukan pertama kalinya serangan Dragon berdampak pada tubuh Warkuri. Warkuri sudah terluka berkali-kali akibat serangan-serangan dari Dragon. Jadi, di sini Dragon benar-benar membuktikan kualitasnya sebagai seorang pemimpin sekaligus juga seorang petarung yang hebat. Pemimpin Lunaria dan pemimpin Buccaneer itu sama-sama paham bahwa mereka berdua memang beraliansi dengan orang yang sangat tepat. Tak lama berselang, Jupiter segera menyerang sehingga mereka berdua pun kembali fokus untuk bertarung melawannya. Serangan dari Jupiter ini terbilang cukup kuat, tapi baik pemimpin Lunaria maupun Buccaneer bisa menghindari serangan itu dengan tepat waktu. Kemudian dari kejauhan, Dragon yang melihat itu segera memakai jurus seperti tadi, di mana dia menciptakan naga angin yang dipadukan dengan haki. Namun serangan itu bukan ditujukan kepada Warkuri dan bukan juga diarahkan ke kastil Pangea lagi, melainkan Dragon mengarahkannya kepada Gorosei Jupiter. Ini kedua kalinya Dragon melancarkan serangan kepada Gorosei tersebut karena sebelumnya dia juga sempat melakukan hal yang sama. Setelah melihat Gorosei Jupiter terhempas karena serangan dari Dragon tadi, pemimpin Lunaria dan Buccaneer pun ingin segera mencari kesempatan untuk masuk ke dalam kastil. Berhubung pintu utama sedang tidak dijaga. Namun, Gorosei Jupiter segera masuk lagi ke dalam tanah untuk bergerak dengan kecepatan penuh. Kemudian, muncul kembali di hadapan pemimpin Lunaria dan pemimpin Buccaneer. Dia tidak akan membiarkan mereka berdua masuk ke dalam kastil. Sementara itu, Warkuri juga segera kembali mendekati Dragon dan akan bertarung dengan lebih hati-hati dibanding tadi. Warkuri bilang dia tidak akan membiarkan Dragon berbuat seenaknya lagi. Dragon hanya tersenyum dan berkata, "Lihat saja apa yang akan terjadi nanti." Dari ekspresi Dragon itu, sepertinya dia masih punya suatu rencana lain yang akan sangat mengejutkan. Di bagian kanan red line tempat Garling sebelumnya terhempas, dia tampak hampir selesai memulihkan diri. Sepertinya sebentar lagi, Gorosei dari keluarga Vigarland itu akan segera beraksi kembali. Berpindah ke New Marineford, pertempuran yang terjadi di sana antara pihak Angkatan Laut melawan banyak bajak laut yang berdatangan telah menjadi semakin panas. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya ya nakama, para bajak laut itu tahu bahwa tengah terjadi banyak sekali kekacauan yang terjadi di luar sana. Sehingga ada begitu banyak marinir kuat yang sedang tidak berjaga di markas besar. Maka para bajak laut itu pun melancarkan serangan besar-besaran ke markas besar Angkatan Laut itu. Saat ini Akainu, Kurauma, dan Suru sedang mempertahankan markas besar mereka dengan pasukan yang masih tersisa. Akainu sedang menghadapi salah satu bajak laut legendaris yang tepat berada di hadapannya. Akainu unggul dalam pertarungan ini, tapi bajak laut tersebut masih belum kalah, sehingga pertarungan mereka masih akan terus berlanjut dengan semakin seru. Di area lain ada Kurauma yang juga bertarung dengan sangat baik. Dia mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki, baik dari kemampuan haki maupun kemampuan rokushiki untuk menghadapi musuh-musuh yang ada di sana. Suru pun bertarung dengan kekuatan penuh. Walau usianya sudah tua, tapi kemampuannya masih tidak bisa diremehkan. Dia ahli dalam menembak dan juga sangat mahir dalam memakai kekuatan buah iblisnya. Dia bisa memakai teknik unik untuk mencuci dan menjemur para bajak laut di hadapannya itu. Teknik ini berasal dari kekuatan buah iblis Woshu Woshunomi yang dikonsumsi oleh Vice Admiral tersebut. Berhubung Suru sudah memakan buah iblis tersebut sejak lama, maka tak heran penguasaannya terhadap kekuatan dari buah iblis tersebut pun terbilang sangat baik. Tiba-tiba di tengah pertempuran itu, ada semakin banyak bajak laut lain yang datang ke sana untuk menyerang New Marineford. Mereka memang melihat momen ini sebagai kesempatan bagus yang tidak boleh dilewatkan. Sehingga berbondong-bondong para bajak laut itu datang dari berbagai tempat. Salah satu yang muncul di sana adalah seorang bajak laut kuat yang dulu melarikan diri dari penjara Impel Down level 6 ketika Kurohige dulu mengacau di tempat itu. Berdasarkan informasi yang ada, memang tidak semua bajak laut yang kabur itu bergabung dengan bajak laut Kurohige. Ada pula yang memilih untuk bergerak sendiri, yang mana hal tersebut tentu menimbulkan potensi ancaman baru
karena kekuatan dari para tahanan Impel Down level 6 semuanya terbilang sangat hebat. Dengan begitu, kedatangan orang ini ke New Marineford akan mempengaruhi alur pertempuran di sana. Kuroma pun cukup terkejut saat melihat kedatangannya karena sang Vice Admiral itu tahu bahwa keadaan akan menjadi semakin merepotkan. Setelah itu, bagian bawah Red Line di sisi dunia baru juga akan ditampilkan. Pertempuran antara pihak marinir melawan sekutu pasukan revolusi masih berlangsung di sana. Beberapa marinir pun mendapat informasi bahwa New Marineford saat ini sedang diserang oleh banyak musuh. Vice Admiral Momonga dan Vice Admiral Onigumo pun cukup terkejut ketika mendengar hal itu. Tapi mereka saat ini masih belum bisa berbuat apa-apa karena keduanya masih harus fokus dalam pertempuran di bawah Red Line. Momonga pun bilang dia harap bisa menyelesaikan pertempuran di sini dengan lebih cepat agar masih ada waktu baginya untuk kembali ke markas besar dan membantu dalam pertempuran di sana. Beralih ke tempat lain di dunia bawah Elbaf akan kembali mendapat sorotan. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya ya nakama, di sana datang monster mimpi buruk dengan kekuatan yang jauh berbeda dari semua versi yang lain. Monster ini merupakan monster terkuat yang diciptakan oleh Killingham, di mana dia menciptakannya dari mimpi buruk seseorang. Bahkan Im Sama juga melakukan teknik khusus untuk meningkatkan kekuatan dari monster tersebut sehingga kemampuan dari monster ini benar-benar pada level yang tinggi. Gaban ingin mereka menghadapinya secara bersama-sama agar monster itu bisa dikalahkan lebih cepat dan energi mereka pun tidak terlalu terkuras. Namun, si topi jerami itu bilang bahwa biar dia saja yang melawan sang monster itu sendirian karena Luffy ingin lebih memuji hasil dari latihannya tadi. Pertarungan pun berlanjut, di mana Luffy memakai lebih banyak teknik, menciptakan lebih banyak hal dari imajinasinya, dan juga terus memakai haki kuat untuk menyerang monster itu, sehingga sang monster menjadi sangat terdesak. Namun, karena pertahanan tubuhnya sangat kuat, monster itu masih belum kalah. Luffy pun melompat dan segera memakai teknik Bajranggun. Jurus ini sangat cocok dipakai karena dunia bawah Elbaf memang sangat luas. Saat di Pulau Onigashima dulu, Bajranggun ini memang terlihat sangat besar karena perbandingannya adalah Pulau Onigashima yang terbilang pulau kecil. Tapi karena dunia bawah Elbaf ini sangat luas, jauh lebih besar dari Pulau Onigashima, maka menggunakan teknik Bajranggun pun akan cukup aman untuk lingkungan sekitar. Karena Bajranggun Luffy mungkin hanya seukuran beberapa pohon besar di sana. Karena satu pohon besar di Pulau Elbaf memang memiliki ukuran yang hampir setara dengan pulau kecil. Selain itu, ukuran tubuh dari monster ini juga terbilang sangat masif sehingga memang sangat tepat untuk menyerangnya dengan teknik Bajranggun. Semua orang pun terkejut melihat Luffy membuat tangannya menjadi sebesar itu. Dan Hajrudin berkata, dari berita yang dia ketahui, teknik yang hendak dipakai oleh Luffy saat ini adalah teknik yang sama yang dipakai olehnya untuk mengalahkan Kaido kemarin. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!